Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya nih? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya Zahra Quratul Ain dengan ketiga rekan saya dari kelompok 2 Aljabar Matriks akan membahas mengenai eliminasi Gauss. Nah, sebelum membahas apa itu eliminasi Gauss, kira-kira siapa sih Gauss itu? Nah, Gauss ini mempunyai nama panjang Carl Friedrich Gauss, yaitu merupakan seorang matematikawan berkebangsaan Jerman yang mempunyai kontribusi besar di dalam bidang geometri, teori bilangan, teori fungsi, dan teori probabilitas. Dia menemukan cara untuk menghitung lintasan asteroid, membuat penemuan dasar di dalam teori potensial yaitu bidang elektromagnetik, dan merupakan orang pertama yang menggunakan telegraf pada tahun 1833. Nah, karena kontribusinya itu, dia mempunyai julukan Prince of Mathematics. Jadi, eliminasi Gauss ini ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss, di mana metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan mempresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk eselon baris melalui operasi baris elementer. Kemudian sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Lalu apa sih eselon baris itu sendiri dan bagaimana bentuknya? Nah, jadi suatu matriks memiliki bentuk eselon baris jika memiliki 3 kriteria berikut. Yang pertama yaitu jika di dalam baris terdapat elemen-elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1. Nah, perhatikan setiap baris pada matriks berikut. Nah, dari matriks di atas, baris pertama dan baris ketiga memenuhi kriteria pertama karena elemen-elemen pada baris pertama atau ketiga tidak semuanya 0 dan bilangan bukan 0 pertama yaitu yang dari kiri di dalam baris tersebut adalah 1. Nah, sedangkan pada baris yang kedua tidak memenuhi kriteria pertama sebab bilangan elemen atau bukan 0 pertama yang dari kiri itu bukan bernilai 1 tetapi bernilai -1. Lalu kriteria yang kedua, jikalau ada baris-baris yang semua elemennya bernilai 0 semua, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Nah, perhatikan juga contoh yang ada. Dari contoh di atas, matriks dengan memenuhi kriteria kedua, sebab terdapat baris yang semua elemennya 0 dan baris tersebut diletakkan di bagian bawah matriks. Lalu kriteria yang terakhir yaitu jika terdapat 2 baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka 1 baris yang di atasnya. Coba perhatikan pada contoh. Pada matriks tersebut sudah memenuhi kriteria ketiga karena jelas angka 1 pertama pada baris yang lebih rendah letaknya lebih ke kanan dari angka 1 pertama dari baris yang di atasnya. Nah, di situ kan terdapat baris 1 dan baris 2 yang memenuhi kriteria yang pertama tadi. Nah, lalu angka 1 dari baris yang lebih rendah itu letaknya lebih ke kanan dari angka 1 pertama dari baris yang di atasnya. Lebih lanjut bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, setelah kita memahami ketiga kriteria atau syarat dari bentuk eselon baris tadi, kita punya contoh matriks yang mempunyai bentuk eselon baris, yaitu memenuhi ketiga kriteria yang tadi sudah dijelaskan. Nah, pada matriks yang pertama, yaitu telah memenuhi kriteria yang pertama dan yang ketiga. Kita bisa lihat bahwa di situ bilangan tak 0 pertamanya itu bernilai 1 dan angka 1 pertama pada baris yang lebih rendah itu letaknya lebih ke kanan dari angka 1 pertama dari baris yang di atasnya. Lalu contoh matriks yang kedua juga memenuhi ketiga kriteria tersebut. Di situ bisa dilihat bahwa ada baris yang semua elemennya itu 0 dan diletakkan di bawah, yang diletakkan paling bawah. Begitupun dengan matriks yang ketiga yang telah memenuhi dari ketiga
kriteria yang telah dijelaskan. Selanjutnya kita langsung saja ke penerapannya pada sistem persamaan linear dengan solusi tunggal, dengan banyak solusi maupun yang tidak punya solusi. Selanjutnya saya Wiha Widya Putri. Di sini akan menjelaskan contoh yang pertama, yaitu tentang solusi tunggal. Soalnya diberikan sistem persamaan linier sebagai berikut. 2x plus 5y plus 3z sama dengan 1. 3x plus 4y plus 2z sama dengan min 3. X plus 3y plus z sama dengan 2. Perintahnya, tentukan pemecahan sistem persamaan linier di atas dengan metode eliminasi Gauss. Jadi, langsung saja penyelesaiannya. Mula-mula kita ubah terlebih dahulu sistem persamaan linier tersebut ke dalam bentuk matriks ya, yaitu dengan mengambil koefisien dan konstantanya. Jadi di baris pertama itu 2 dari X nya 2 dan Y 5, Z 3 dan 1. Baris kedua 3, 4, 2, min 3, dan baris yang terakhir 1, 3, 1, dan 2 seperti pada gambar. Terdapat beberapa langkah untuk metode eliminasi Gauss ini. Langkah yang pertama, kita harus membuat angka 1 pertama pada baris pertama dengan beberapa pilihan opsi operasi. Opsi yang pertama, kita bisa menukar baris ke-1 dengan baris ketiga. Karena di baris ke-1 itu angka 2, sedangkan di baris ketiga itu angka 1, maka kita harus menukarnya. Opsi kedua, dengan mengganti baris ke-1 dengan hasil kali baris ke-1. Karena di baris ke-1 itu angka 2, jadi kita harus kalikan dengan setengah. Nah, dari dua pilihan di atas kita bebas memilih, tetapi lebih mudah digunakan itu dengan pilihan yang pertama, yaitu menukar dengan baris ketiga. Jadi di dalam baris pertama ini kita tukar dengan baris ketiga, sedangkan baris kedua pertengahan ini tetap seperti pada gambar. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita akan menyederhanakan bentuk baris kedua dan ketiga. Yang pertama yaitu bentuk baris yang kedua dengan operasi min 3 R1 plus R2. R1 itu baris pertama dan R2 itu baris kedua. Nah, jadi di baris kedua ini yang pertama min 3 dikali R1-nya 1 plus R2-nya 3. Jadi min 3 dikali 1 min 3 plus 3 menjadi 0, maka di baris kedua pertama ini 0. Yang kedua yaitu min 3 R1-nya 3 plus R2-nya 4. Min 3 dikali 3 min 9 plus 4 yaitu min 5. Selanjutnya min 3 dikali R1-nya 1 plus R2-nya 2. Min 3 dikali 1 min 3 plus 2 jadi min 1. Selanjutnya min 3 dikali R1 2 plus R2-nya min 3. Jadi min 3 dikali 2 min 6 plus min 3 jadi min 9. Maka R2 ini atau baris kedua ini isinya 0, min 5, min
1, min 9. Selanjutnya setelah kita mendapatkan matriks ini, kita lanjutkan dengan operasi yang menentukan baris ketiga, yaitu dengan min 2R1 plus R3. Jadi min 2 dikali R1-nya 1 ditambah 3-nya R3-nya 2. Min 2 dikali 1 min 2 plus R3-nya 2. Jadi min 2 plus 2 menjadi 0. Maka di R3 ini yang pertama 0. Selanjutnya min 2 dikali R1 min 2 dikali R1 3 plus R3-nya 5. Jadi min 2 dikali 3 min 6 plus 5. Jadi min 1. Selanjutnya min 2 dikali R1-nya 1 plus R3-nya 3. Min 2 dikali 1 min 2 plus 3 jadi 1. Selanjutnya yang terakhir min 2 dikali R1-nya 2 plus R3-nya 1. Min 2 dikali 2 min 4 plus 1 jadi min 3. Maka di baris ketiga ini kita mendapatkan 0, min 1, 1, dan min 3. Selanjutnya langkah yang ketiga, kita akan membuat angka 1 pertama pada baris kedua dengan operasi min 6 R3 plus R2 dan diperoleh yaitu min 6 R3-nya itu 0 jadi 0 plus R0 jadi 0 plus 0 sama dengan 0. Maka baris kedua yang pertama itu 0. Selanjutnya baris kedua yang kedua itu min 6 dikali R3-nya yang 1. Min 6 dikali min 1 jadi 6 plus R2-nya min 5. 6 plus min 5 jadi 1. Selanjutnya yang ketiga itu min 6 dikali R3-nya 1 jadi min 6 plus R2-nya min 1 jadi min 6 ditambah min 1 jadi min 7. Selanjutnya yang terakhir itu min 6 dikali R3 itu min 3 jadi min 6 dikali min 3 jadi 18 plus R2-nya min 9. 18 ditambah min 9 itu jadi 9. Maka diperoleh baris kedua itu 0, 1, min 7, dan 9. Langkah yang keempat yaitu kita akan menyederhanakan lagi baris ketiga dengan operasi 1 dikali R2 plus R3 atau R2 plus R3 karena di awalnya 1 ya. Maka pada R3 atau baris ketiga yang pertama itu R2-nya 0 plus R3-nya 0, maka 0 plus 0 yaitu 0. Selanjutnya yang kedua itu R2-nya 1, R3-nya min 1. 1 plus min 1 itu 0. Jadi sama ke 1 dan kedua itu 0. Dan yang ketiga itu pada baris ketiga R2-nya min 7 plus R3-nya 1. Min 7 dikali min 7 ditambah 1 jadi min 6. Selanjutnya R2-nya itu 9 plus R3-nya min 3. 9 plus min 3 itu jadi 6. Maka kita dapati baris ketiga ini yaitu 0, 0, min 6, dan 6. Selanjutnya langkah yang kelima, kita akan membentuk angka 1 pertama pada baris ketiga dengan operasi
min 1/6 dikali R3. Jadi pada baris ketiga ini kita kali semua dengan min 1/6. Min 1/6 dikali R3 0, jadi tetap 0 ya. Berarti baris ketiga pertama itu 0. Sama halnya dengan yang kedua juga dikali 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya yaitu min 1/6 dikali R3 nya min 6, jadi hasilnya 1. Dan yang terakhir min 1/6 dikali R3 nya 6, maka hasilnya min 1. Maka kita mendapatkan baris ketiga itu 0, 0, 1, min 1. Nah, dari matriks terakhir tersebut sudah memenuhi ketiga kriteria bentuk ekselon baris. Maka selanjutnya kita mengubah kembali menjadi sistem persamaan linier, yaitu dengan cara pada baris pertama itu X plus 3Y plus Z sama dengan 2. Dan pada baris kedua itu 0 tidak usah ditulis karena tidak ada kan ya. Langsung ke Y min 7Z sama dengan 9. Selanjutnya baris ketiga juga sama, Z sama dengan min 1. Dari sini kita sudah mengetahui nilai Z-nya sama dengan min 1. Maka kita harus mencari nilai X dan nilai Y-nya dengan mensubstitusikan persamaan tersebut. Yang pertama kita substitusikan dulu persamaan 3 ke persamaan 2, sehingga Y min 7Z sama dengan 9 itu menjadi kita pindah ruas ya, jadi Y sama dengan 9 plus 7Z, atau 9 plus 7 tadi Z nya min 1, jadi 7 dikali min 1 sama dengan 2. Jadi kita ketemu Y itu sama dengan 2. Nah, kemudian kita cari X nya, substitusikan ke persamaan 1, jadi X plus 3Y plus Z sama dengan 2. Kita pindah ruas, X sama dengan 2 min 3Y min 2. Kita masukkan Y dengan Z nya, yaitu Y nya 2 dan Z nya min 1, jadi 2 dikurangi 3 dikali 2 min kali min 1 sama dengan min 3. Jadi didapat solusi tunggal, yaitu X nya sama dengan min 3 dengan tadi Y sama dengan 2 dan Z sama dengan min. Saya Mita, saya di sini akan melanjutkan materi yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan contoh 1. Saya akan melanjutkan contoh kedua, itu banyak solusi. Diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut. Persamaan yang pertama itu 2x plus 10y plus 4z sama dengan min 2. Persamaan kedua x plus 4y plus 5z sama dengan min 3. Persamaan yang ketiga itu 3x plus 15y plus 6z sama dengan min 3. Perintahnya, tentukan pemecahan sistem persamaan linear di atas dengan metode eliminasi Gauss. Penyelesaian, kita representasikan ke dalam bentuk matriks. Ada 3 baris ya. Yang pertama itu 2, 10, 4, min 2. Baris yang kedua 1, 4, 5, min 3. Baris yang ketiga 3, 15, 6, min 3. Dalam menentukan sistem persamaan linear dan menggunakan metode eliminasi Gauss, terdapat beberapa langkah. Adapun langkah yang pertama,
kita akan membuat satu pertama pada baris pertama dengan beberapa pilihan opsi. Yang pertama, kita bisa menukar baris ke-1 dengan baris kedua, dinotasikan R1 ke R2. Yang kedua, dengan mengganti baris ke-1 dengan hasil kali baris ke-1 dengan setengah, dinotasikan setengah R1 R1. Kita pilih opsi kedua, yaitu menggunakan operasi setengah R1 ke R1 sehingga diperoleh, berarti ini hanya mengubah baris ke-1-nya saja. Jadi dari setengah dari R1 itu, setengah dari 2 itu 1, setengah dari 10 itu 5, setengah dari 4 itu 2, setengah dari min 2 itu min 1. Adapun baris kedua dan ketiga masih sama. Langkah yang kedua, kita sederhanakan baris kedua dengan operasi min 1 R1 plus R2 ke R2. Berarti ini hanya mengganti barisan yang keduanya saja. Jadi min 1 R1 min 1 dikali 1 itu min 1 plus 1 itu 0, min 1 dikali 5 min 5 plus 4 itu min 1, min 1 dikali 2 min 2 plus 5 itu hasilnya 3, dan min 1 dikali min 1 itu 1 plus min 3 itu hasilnya 2. Dan dilanjut penyederhanaan baris ketiga dengan operasi min 3 R1 plus R3 ke R3. Ini berarti kita hanya mengubah barisan yang ketiganya saja. Di min 3 dikali R1 itu min 3 dikali 1 min 3 plus 3 itu 0, min 3 dikali 5 itu min 15 plus 15 itu 0, min 3 dikali 2 min 6 plus 6 itu juga 0, dan min 3 dikali min 1 itu 3 plus min 3 berarti hasilnya 0. Di baris ketiga ini hasilnya 0 semua. Langkah yang ketiga, kita buat satu pertama pada baris kedua dengan operasi min R2 ke R2. Dari hasil langkah kedua yaitu 1, 5, 2, min 1, 0, min 1, 3, min 2, 0, 0, 0, 0. Ini menjadi, berarti yang diubah hanya barisan yang keduanya saja. Berarti ini min R2 tuh min dikali 0 itu 0, min dikali min 1 itu 1, min dikali 3 itu min 3, min dikali min 2 itu 2. Dan baris ke 1 dan 3 itunya masih sama. Matriks terakhir sudah memenuhi bentuk echelon baris, sehingga selanjutnya menggunakan metode substitusi balik. Namun sebelumnya kita harus mengubahnya kembali menjadi bentuk sistem bersamaan linear. Matriks hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3 di perol ini. Baris yang pertama itu 1, 5, 2, min 1. Baris kedua 0, 1, min 3, 2. Baris yang ketiga 0, 0, 0, 0. Ini jika kita rubah menjadi bentuk sistem bersamaan linear itu
dari baris ke 1 itu diperoleh X plus 5Y plus 2X sama dengan min 1. Dari baris kedua ini diperoleh Y min 3Z sama dengan 2. Perhatikan kesamaan kedua. Kita bisa mengubah kesamaan kedua ini dan diperoleh Y sama dengan 2 plus 3Z. Substitusikan ke persamaan 1 dan diperoleh X plus 5Y plus 2Z sama dengan min 1. Pindahkan ke ruas kanan, ini menjadi min 1 min 5Y min 2Z. X sama dengan min 1 min 5, Y nya diganti dengan 2 plus 3Z, berarti min 1 min 5 dikali dalam kurung 2 plus 3Z tutup kurung min 2Z. Diperoleh X sama dengan min 11 min 17Z. Jelaslah pemecahannya banyak karena nilai dari Z sendiri mempunyai tak terhingga banyaknya kemungkinan itu. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu HP sama dengan XYZ, X sama dengan min 11 min 17Z, Y sama dengan 2 plus 3Z untuk setiap sebarang bilangan Z. Demikian dari saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya Muhammad Ali akan menjelaskan contoh soal yang ketiga, yaitu tidak punya solusi. Diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut: 3x ditambah 12y ditambah 15z sama dengan 6. 2x ditambah 8y ditambah 10z sama dengan negatif 6. 4x ditambah 5y dikurangi 6z sama dengan negatif 2. Nah, perintahnya yaitu tentukan pemecahan apabila ada dari sistem persamaan linear di atas dengan metode eliminasi Gauss. Penyelesaiannya seperti biasa kita representasikan ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Baris pertama 3, 12, 15, dan 6. Baris kedua 2, 8, 10, negatif 6. Baris ketiga 4, 5, negatif 6, negatif 2. Baik, langkah pertama kita akan buat baris pertama dengan operasi 1/3 R1 jika R1 dalam artian baris pertamanya kita bagi menjadi atau kita kalikan dengan 1/3. Baris pertama di dalam bentuk matriks yaitu 3, 12, 15, 6 kita ubah atau kita kalikan dengan R1 dengan 1/3. 3 dikali 1/3 sama dengan 1. 12 dikali 1/3 sama dengan 4. 15 dikali 1/3 sama dengan 5. Dan 6 dikali 1/3 sama dengan 2. Langkah kedua yaitu kita sederhanakan baris kedua dengan operasi negatif 2 R1 ditambah R2, maka atau sama dengan R2 dapat diperoleh. Kita sebutkan baris kedua mula-mula 2, 8, 10, negatif 6 menjadi 0, 0, 0, negatif 10. Baik, untuk bentuk metrik yang
sudah kita kerjakan sementara. Kita akan coba ubah kembali menjadi bentuk sistem persamaan linear. Untuk bentuk matriksnya, baris pertama 1, 4, 5, dan 2. Baris kedua 0, 0, 0, negatif 10. Dan baris ketiga 4, 5, negatif 6, dan negatif 2. Kita akan ubah ke dalam bentuk sistem persamaan linear menjadi X ditambah 4Y ditambah 5Z sama dengan 2. Itu baris pertama. Baris kedua 0X ditambah 0Y ditambah 0Z sama dengan negatif 10. Baris ketiga dari bentuk matriks 4X ditambah 5Y dikurangi 6Z sama dengan negatif 2. Kita tahu untuk sembarang bilangan X, Y, dan Z bila dikalikan 0 akan menghasilkan 0, sehingga menjadi 0X ditambah 0Y ditambah 0Z sama dengan 0. Dapat kita simpulkan bahwasanya karena kontradiksi atau berlawanan dengan pernyataan persamaan baris kedua, akibatnya persamaan baris kedua tidak mempunyai solusi. Karena persamaan di dalam baris kedua bagian dari sistem persamaan linear tersebut, maka sistem persamaan linear tersebut bisa dikategorikan menjadi tidak punya solusi. Baik, terima kasih. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Thanks for your attention. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.